Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Fitrianusi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi PPG, Pendidikan Akuntansi 2022. Saat ini saya akan melaksanakan uji pembelajaran dengan metode pembelajaran problem based learning di kelas 12 akuntansi SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Masih. Semangat banget? Oke, sebelumnya mari kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas ikuti doanya. Sebelum memulai kegiatan kali ini, berdoa tenang dimulai. Berdoa tenang selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hadir? Hadir. Hadir. Hadir semua. Hadir. Yang tidak hadir nihil. Nihil. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Ada yang sakit tidak? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Berarti nihil. Alhamdulillah. Ini ada kata-kata yang ya. Semoga ini bisa menjadikan motivasi kalian ya. Orang-orang yang telah berhenti belajar akan menjadi objek masa lalu. Sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi objek masa depan. Semoga kalian ini adalah golongan orang-orang yang terus mau belajar. Ya, belajar itu sepanjang hayat. Hari ini kita akan belajar tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Ya. Nah, pernah dengar tidak PPN? Apa? Kalau kalian beli apa? Kalian bayar pajak PPN? Di restoran biasa. Kalau di restoran apa gitu ya? Ada yang tahu barang mewah? Mobil, rumah, Ya. Apakah semua mobil itu termasuk barang mewah? Tidak. Nanti kita bahas ya. Ternyata ya tidak semua mobil itu termasuk barang mewah. Lihat yang seperti ini? Mau punya yang seperti ini? Mau yang seperti ini? Ini berhubungan dengan barang mewah. PPN ya, hari ini kita belajarnya. Kita akan belajar tentang PPN dan PPNBM. Untuk KD-nya ya, itu tentang menganalisis berbagai data yang terkait dengan PPN dan PPNBM dan melakukan perhitungan PPN dan PPNBM. Untuk tujuan pembelajarannya ini lumayan banyak ya, karena ini materinya lumayan banyak juga. Yang pertama yaitu menguraikan karakteristik pajak pertambahan nilai dengan tepat, menguraikan objek pajak pertambahan nilai dengan tepat, menguraikan subjek pajak pertambahan nilai dengan tepat, menyimpulkan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai dengan benar, menguraikan kriteria pengenaan PPNBM dengan tepat, menguraikan ukuran pengenaan PPNBM dengan tepat, menguraikan tarif pajak PPNBM dengan tepat, menyimpulkan dasar perhitungan PPNBM dengan benar, melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai dengan bertanggung jawab, dan yang terakhir nanti kalian bisa melakukan perhitungan PPNBM dengan penuh tanggung jawab. Garis besar yang akan kita pelajari ini ada dari mulai pengertian PPN, karakteristik PPN, objek PPN, subjek PPN, dasar pengenaan pajak PPN, kriteria PPNBM, tujuan pengenaan PPNBM, dan nantinya lebih ke
pemberian PPN. Nah, PPN ini atau kita sebut sebagai persamaan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli. Ya, ingat-ingat adanya transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak, berarti ada wajib pajak yang telah menjadi PKP. Untuk karakteristik PPN ini ada 4, ya. Ada pajak atas konsumsi dalam negeri. PPN merupakan beban konsumen terakhir. Nah, ingat-ingat. Pajak tak langsung, pajak objektif, dan pajak yang dikenakan pada setiap rantai distribusi. Yang dimaksud dengan pajak dikenakan pada setiap rantai distribusi. Jadi misalkan Husnul punya barang itu dijual, misalnya pembelian, ya. Nah, misalnya harganya awalnya 10.000, dijual ke berlian pasti nggak akan 10.000, ya. Tapi yang bayar pajak siapa? Berlian atau Husnul? Ayo, nanti yang bayar pajak adalah pembeli. Adapun objek PPN ini ada penyerahan barang kena pajak, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak dan ekspor jasa kena pajak. Adapun subjek PPN, ya, subjek itu berarti siapa dan apa, ya. Nah, ini ada pengusaha kena pajak, ada pengusaha kecil, ada bentuk kerjasama koperasi dan hubungan istimewa. Sampai sini jelas belum? Ya. Hubungan istimewa itu biasanya karena kerjasama, misalkan ya perusahaan pabrikan, kan dia biasanya ambil barang-barang dari luar negeri, ya, yang seperti itu. Nah, nantinya ke dealer itu. Nah, ada lagi pengertian DPP. DPP itu dasar pengenaan pajak. Digunakan sebagai dasar cara menghitung pajak yang akan dikenakan ke PPN dan PPH. Ya. Adapun jenis DPP ini ada DPP harga jual, ada DPP penggantian, ada DPP nilai ekspor, ada DPP nilai impor dan DPP lainnya. Ya. Dasar perhitungan PPNBM, ya. DPP untuk penyerahan kendaraan bermotor di dalam daerah pabean adalah harga jual. Kalau masih di dalam daerah pabean, ya. Yang kedua, untuk DPP untuk impor kendaraan bermotor adalah nilai impornya. Ya. Yang ketiga, dalam hal terdapat hubungan istimewa, ini tadi sempat dipertanyakan, ya, antara industri perakitan atau pabrikan kendaraan bermotor dan distributor atau dealer, ya, atau agen atau penyalur, dan harga jual ini dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa, ya, di antara pihak-pihak tersebut sehingga harga jual menjadi lebih rendah daripada harga pasar wajar. Tapi dasar pengenaan pajaknya ditetapkan tetap sebesar harga pasar yang wajar, ya, walaupun ada hubungan istimewa. Ya. Yang terakhir adalah perhitungan PPNBM barang kena pajak yang tergolong mewah hanya dipungut 1 kali dan tidak dapat dikreditkan. Ada yang tahu maksud dikreditkan? Dicicil, diutang, ya, langsung dibayarkan saat itu juga. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan dari penjelasan Ibu? Ada pertanyaan tidak? Ya, silakan. Apakah semua barang yang kita beli itu terkena tarif pajak PPN atau enggak semua barang? Ada yang mau jawab? Apakah semua barang itu kena pajak PPN? Ayo, silakan jawab. Kayaknya enggak deh. Soalnya kalau beli ke warung kayak beli Indomie, beli telur, beli beras di warung kan ada PPN-nya kan, Bu. Jadi kayaknya enggak semua hal ada PPN. Oke, good, ya. Jadi tidak semua barang itu
kena pajak. Apalagi tadi yang disebutkan teman-teman yang mengatakan ya, barang kebutuhan pokok itu tidak kena pajak. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Barang mewah itu dikenakan tarif pajak yang sama. Apakah setiap barang mewah itu punya tarif pajak yang sama? Ada yang mau bantu jawab? Ada? Untuk barang-barang mewah ya, itu punya tarif-tarif yang berbeda-beda. Misalkan ini, mobil ya. Mobil itu kan kalau kalian tahu itu ada cc ya. Nah, untuk yang cc tinggi dengan cc rendah itu tarif pajaknya bakal berbeda. Jadi tarif pajak untuk barang mewah itu berbeda-beda tergantung barangnya. Berikutnya silakan untuk bertemu dengan kalian, dengan teman-teman kalian, dengan kelompok kalian. Di situ ada pertanyaan dasar, silakan untuk dicoba dikerjakan. Itu ada gambar, silakan diamati. Jangan lupa untuk nama kelompok.
Widya. Baik, silakan untuk kelompoknya karena untuk menjelaskan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, untuk pertanyaan mendasar, dari artikel di atas, informasi apa saja yang didapatkan? Dari gambar di atas, termasuk barang mewah yang dikenakan PPNBM dengan tarif yang berbeda. Lalu, apa alasan adanya menaikkan tarif PPN? Alasannya yaitu karena untuk memperkuat fondasi pajak pada perekonomian negara. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan barang mewah? Barang mewah adalah barang yang bukan merupakan kebutuhan pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi untuk menunjukkan status. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui mengenai PPN? PPN yaitu ibarat akan transaksi jual beli barang yang biasa dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah membeli desa pajak atau namanya PKP. Kemudian, bagaimana sih karakteristik PPN tersebut? Nah, karakteristik PPN yaitu pajak tak langsung, pajak objektif, pajak yang dikenakan pada setiap rantai distribusi, pajak atas konsumsi dalam negeri, dan PPN merupakan dalam konsumsi target. Nah, siapa saja sih yang dikenakan PPN atau biasa kita sebut dengan pajak? Yang pertama itu pengusaha kena pajak, yang kedua pengusaha kecil, yang ketiga bentuk kerjasama operasi, dan yang keempat itu hubungan masyarakat. Apa saja yang dikenakan PPN? Yang pertama, penyerahan barang kena pajak, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pembayaran yang dilakukan pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pembayaran di dalam daerah pembayaran, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh perusahaan kena pajak, dan ekspor jasa kena pajak. Lalu bagaimana dasar pengenaan pajak untuk PPN? Yang pertama DPP harga jual, kedua DPP penggantian, ketiga DPP nilai ekspor, keempat nilai impor, lima DPP nilai lain. Berapa tarif PPN terbaru? Mulai April tahun 2022 PPN naik menjadi 11%. Bagaimana cara menghitung PPN? Harga jual dikali tarif PPN. Kemudian apa saja kriteria PPNBM? Yang pertama, barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tiga, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Kemudian, apa saja tujuan pengenaan PPNBM? Tujuan pengenaan PPNBM adalah yang pertama, memperoleh keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen. Kedua, mengendalikan pola konsumen BKP yang tergolong mewah. Ketiga, melindungi produsen kecil dan tradisional. Keempat, mengamankan penerimaan negara. Berapa tarif pajak PPNBM? Berdasarkan pasal 8 UU nomor 42 tahun 2019 tentang pajak pertambahan nilai barang dan pajak penjualan barang mewah, tarif PPNBM adalah sebagai berikut. Atas impor atau penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh BKP, pabrikan yang tergolong mewah tersebut. Tarif PPNBM paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan PPNBM dengan tarif 0%. bagaimana dasar perhitungan PPNBM? PPNBM itu dihitung dari harga jual
jual dikali PPN, tarif PPN dulu, baru dikali terus harga jual dikali lagi sama tarif PPN-nya, tergantung itu barang mewah tuh yang golongan yang mana dulu. Terus PT Andara membeli laptop sebanyak 50 unit dengan harga per unitnya adalah 7 juta sebelum pajak. Dari data tersebut, maka itulah berapa pajak yang harus dibayar oleh PT Andara. Nah, itu 50 unitnya dikali 7 juta, hasilnya 350 juta. 350 juta itu dikali tarif PPN, tarif PPN-nya 11%, jadinya 38 juta 500. 350 juta ditambah 38.500, jadinya 388 juta 500 ribu. Terus pertanyaan selanjutnya, Andara akan membeli sebuah hunian mewah yang terletak di Jakarta. Berapakah yang harus dibayar Andara untuk membeli hunian mewah tersebut jika harganya adalah 1 miliar? Tarif hunian mewah itu tadi 10%, jadi 1 miliar dikali tarif PPN dulu. Tarif PPN 11%, jadinya 1 miliar dikali 11% jadi 110 juta. Terus 1 miliar dikali tarif PPNBM-nya. Tarif PPNBM itu golongan hunian mewah itu 10%, jadi 1 miliar dikali 10%, jadinya 100 juta. Terus harga jual ditambah harga beli ditambah tarif PPN sama tarif yang tadi PPNBM-nya, jadi 1 miliar 210 juta. Kesimpulannya, kita jadi tahu apa itu tarif PPN, terus kenaikan tarif PPN, karakteristik PPN, subjek PPN, terus barang mewah tuh apa aja, terus tarif-tarif golongan tarif-tarif yang harus dibayar buat golongan barang mewah itu apa saja. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Kalau misalkan PPS kan itu ada beberapa jenis tarifnya kan. Kalau misalkan boleh tahu itu masing-masing tarifnya itu kategorinya apa aja? Kayak barang tarif apa aja? Yang PPNBM. Yang tarif PPNBM itu yang 10% tuh kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi dan minuman non alkohol. Terus tarif 20%-nya itu kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor dan barang. Terus tarif 25%-nya itu kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya tuh kayak pick up, terus minibus. Terus yang tarif 35% itu minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus dan barang pecah belah. Makasih penjelasannya. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan atau mungkin menambahkan, boleh. Jika tidak, sekian mungkin presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman-teman kalian. Bagus ya. Bagus semuanya, hampir benar semua ya. Nah, ibu mau menambahkan sedikit ya. Tadi ada yang bertanya tentang buat apa sih pajaknya? Ya, buat apa sih pajaknya? Ya, yang peraturan kita sempat bahas ya dulu. Jadi pajak itu adalah salah satu sumber pendapatan negara. Nah, pendapatan negara itu digunakan untuk apa? Untuk membangun, memperbaiki fasilitas umum negara. Ya, contohnya jalan, jembatan, termasuk sekolah kalian, sekolah negeri. Biasanya itu memang dari pajak ya, dari negara. Ya.
Selain itu buat apa? Buat gaji-gaji PNS itu juga dari pajak. Nah, ada pertanyaan? Tidak? Ya, silakan. Tadi kan sama presentasi untuk tarif hunian mewah berbeda-beda. Tarif hunian mewah itu adalah 10%. Ya, 10%. Ada yang berbeda? Tarif hunian mewah 10%. Nah, ada lagi yang mungkin kalian ini ya, kapal pesiar. Kapal pesiar itu pajaknya besar, sangat besar, lebih dari 50%. Jadi kalau harganya, kalian pernah lihat pasti katanya beli kapal pesiar berapa? Berapa M? 20 M, misalkan 20 M, berarti dia harusnya bayar berapa buat dapat kapal pesiar? Karena 20 itu adalah harga jual, belum PP-nya, belum PPN BM-nya. Karena kapal pesiar itu adalah barang mewah. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Karena ini materinya sudah selesai, silakan coba untuk mengerjakan post test. Biar ibu tahu apakah kalian itu memang sudah paham atau belum dari pembelajaran kali ini. Kesimpulannya, kita jadi mengerti apa itu PPN dan PPN. Jadi mengerti PPN dan PPNBM. Perbedaan PPNBM sudah tahu dengan PPN? Sudah. Terus kalau misalkan kita ada barang, ya, barang itu barang kena pajak. Apakah barang itu, ya, kalau itu barang kena pajak, terkena PPN atau tidak? Barangnya barang kena pajak, kena PPN tidak? Apakah barang yang kena PPN
kena PPNBM? Tidak. Ya. Apakah barang yang terkena PPNBM terkena PPN juga? Ya, pasti kena. Jadi udah paham ya? Oke. Ibu kasih kesimpulan ya. Oke, sebelumnya silakan untuk mengumpulkan LKPD-nya. Sudah diisi namanya? Sudah. Sudah semua semua? Sudah. Baik, tadi kesimpulannya berarti untuk barang yang terkena PPNBM itu pasti dia juga terkena PPN. Tapi untuk barang yang kena PPN dia tidak pasti kena PPN ya. Nah, untuk kesimpulannya ya, PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Ya. Nah, untuk perhitungan PPNBM barang kena pajak yang tergolong mewah hanya dipungut satu kali dan tidak dapat dibedakan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Selanjutnya, mari kita untuk merefleksi pembelajaran kali ini. Ya. Yang pertama, ibu ingin dengar apa yang sudah kalian pelajari. Siapa yang mau menjawab? Apa yang sudah kalian pelajari? Ayo, ya silakan dulu. Mengenai tentang PPN dan PPNBM. PPN dan PPNBM. Oke. Ada yang belum dikuasai dari materi ini. Ayo, silakan. Ada yang belum dikuasai di materi ini? Sudah paham semua? Sudah. Sudah? Sudah. Benar? Nah. Alhamdulillah. Nah, misalnya ada bagian yang belum paham, ya, kalian mau ngapain? Bayar ya, karena tanya itu tidak bayar, ya. Silakan untuk bertanya, silakan untuk cari referensi dari mana saja. Kalian boleh bertanya kepada guru kalian, kepada teman kalian, atau kalian misalnya memang lebih gemar membaca buku, silakan untuk baca dari buku ataupun dari internet ataupun dari mana. Ya, silakan. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang menerapkan pengisian SST surat setoran pajak masa PPN dan PPNBM. Ya, silakan untuk sambil dibaca-baca tentang materi itu. Ya. Nah, selanjutnya ini ada motivasi ya, sebelum kalian pulang ini ada motivasi. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajar. Ya, sampai sini ya. Semoga hari ini bisa bermanfaat. Amin. Bisa bermanfaat. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa tenang dimulai. Doa tenang selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.